Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Seperti permintaan banyak sekali untuk membahas kembali masalah masalah subwoofer PS 500 dari Polytron ini. Nah, sekarang kita coba bahas. Rencananya nantinya mau dipasang pada casing tip deck Polytron. Nah, yang ini. Nah, tinggal dicari nanti jalurnya yang mana, tapi pada video berikutnya. Nah, saya di sini menggunakan speaker ini untuk mengetes speaker subwoofer. Lalu kita akan jelaskan satu persatu bagian-bagian dari PCB atau rangkaian subwoofer Polytron ini. Yang pertama ini adalah jalur input dan jalur untuk menghubungkan ke listrik PLN. Di situ ada sekring, lalu ada selektor untuk 220 dan 110. Kemudian ini bagian PCB-nya. Nah, kabel strip itu untuk input, lalu kabel warna-warni. Ini jalur tegangan dari listriknya untuk ke trafo diatur menjadi 220 ataupun 110 melalui selektor. Lalu ini trafonya kurang lebih 3 ampere atau 5 ampere, lalu warna kabel kuning-kuning hitam. Jalur sekundernya tadi saya ukur ini 25 volt, ini sistem CT di mana 3 kabel ganjil ini kiri dan kanannya 25 lalu tengahnya hitam sebagai CT. Nah, ini jalur belakangnya untuk mengaktifkan input primer warna merah, hitam, hijau dan biru. Untuk pembahasan trafo ini Anda bisa nonton pada video saya tentang trafo Polytron, hampir sama saja. Kemudian ini rencananya mau dipasang kemari tadi supaya ada subwoofernya pada tip deck ini, lalu nanti mid ring dan woofernya pakai ampli yang ada pada tip deck tersebut. Kemudian nanti juga tweeternya kita pakai power ampli dan equalizernya tip deck Polytron tersebut karena bisa diatur high pass, band pass, dan low pass filternya. Nah, ini kita mulai pembahasan tentang PCB subwoofer Polytron ini. Nah, Anda lihat di sini ada rangkaian. Yang pertama rangkaian penyearahnya. Terdapat 4 buah dioda lalu 2 buah kapasitor. Nah, ini menandakan sistemnya adalah tegangan CT 0 plus minus, kemudian plusnya dari kapasitor, lalu negatifnya juga dari kapasitor yang didapat dari dioda. Artinya power amplifier ini punya tegangan kiri dan kanan yang sama-sama dari tegangan CT tersebut, tidak tegangan 0. Nah, lalu tegangan itu akan disalurkan ke IC STK 4132, ini kira-kira 32 watt. Kemudian di situ ada resistor. Nah, biasanya kalau ada kerusakan pada ampli bisa jadi IC-nya yang rusak atau resistornya yang terbakar ataupun kapasitornya yang kering ataupun putus dan short. Untuk kerusakan komponen resistor dan kapasitor kita bandingkan kiri dan kanannya. Jadi kalau yang kiri rusak kita lihat nilainya dari yang kanan. Begitu juga untuk kapasitor. Ciri-ciri kerusakan STK ini kalau sudah putus sama sekali itu tidak ada panas ataupun hangat. Kalau mau rusak dia panasnya meningkat terus-menerus sampai overheat dan nanti komponennya di dalam akan putus. Karena di dalam STK itu adalah IC integrated circuit di mana rangkaian amplifier sudah dimasukkan ke dalam satu buah IC tersebut, makanya disebut dengan IC integrated circuit. Jadi rangkaian yang terintegrasi untuk membentuk satu fungsi tertentu. Di sini fungsinya adalah stereo amplifier. Kemudian bisa jadi juga kerusakannya pada jalur kiri yang rusak IC-nya, jalur kanannya masih bagus atau sebaliknya. Nah, ini tidak bisa diperbaiki. Kalau diganti harus satu set kiri dan kanan. Kecuali kita jadikan ampli ini hanya sebagai ampli mono. Kira-kira yang menjadi penyebab rusak itu apa? Yang pertama adanya modifikasi sehingga dayanya berlebih. Kemudian tegangan dari trafo itu berlebih, arusnya terlalu besar yang diakibatkan dari over volume. Jadi volume terlalu besar, speakernya saturasi atau menjadi terhubung singkat menyebabkan IC-nya
seolah-olah membaca output itu rangkaian yang short circuit yang menyebabkan penguat akhirnya nanti akan panas dan bisa jebol. Kadang-kadang juga hanya solderannya yang retak, karena IC ini jika terjadi over volume akan ada mute di situ dari rangkaiannya. Ketika sudah mute maka semua arus terputus yang menuju IC. Yang penting pada saat kita melakukan oprek-oprek, kita jangan sekali-sekali terjadi short circuit di kaki-kakinya pada saat pengukuran ataupun penyolderan. Nah, itu efeknya sangat bisa merusak IC tersebut. Atau speaker kita dayanya terlalu kecil sehingga speaker itu hangus dan kawat lilitannya itu terhubung dengan besi dari konus speaker tersebut. Jadi speakernya itu terbaca menjadi short circuit. Jadi yang paling penting dijaga adalah tidak boleh short circuit pada outputnya. Kalau input biasanya ada mute-nya atau memutuskan arus volume sesaat sebelum IC ini rusak. Biasanya kalau resistornya terbakar, kemungkinan besar IC-nya juga akan putus. Tetapi perlu dicek lagi, diganti resistor dan kapasitornya. Mudah-mudahan IC-nya masih bagus, karena IC STK ini kalau yang original itu harganya lumayan mahal. Dan kalau tanpa perbaikan yang hati-hati, artinya nilai-nilai resistornya belum terukur, kita ganti-ganti saja, itu bisa jadi IC-nya terbakar lagi. Kemudian kita lanjutkan ke blok berikutnya, yaitu outputnya. Nah, itu ada kabel yang saya coba pasang untuk ngetes, ada kabel yang untuk output speaker, dan pada PCB-nya juga tertulis, jadi tidak usah pusing, tinggal dicari mana kirinya, mana kanannya. Kalau negatifnya lihat dari 0 trafo atau 0 dari kapasitor. Pertemuan positif dan negatif kapasitor, dua buah kapasitor tadi itu menjadi 0. Disitulah negatifnya speaker dihubungkan. Nah, banyak cara untuk menguji apakah IC rusak, yaitu dengan menggunakan apometer. Arahkan apometer pada skala AC. Lalu kita ukur tegangannya. Jika tidak ada tegangan berarti IC-nya ada masalah. Tetapi cek juga VCC-nya, tegangan utamanya. Dari kode tadi, lihat di datasheet di internet itu banyak. Anda lihat kaki 1 itu apa, 2 apa, sampai kaki berikutnya. Power amplifier dari subwoofer Polytron ini biasanya kerja di speaker 8 ohm. Dengan jenis speakernya speaker subwoofer, kalau enggak percuma saja. Jadi kalau kita pakai speaker woofer ya bassnya tidak akan nendang, bahkan bisa merusak woofer tersebut karena daya yang dikeluarkan, daya itu dari arus yang ditembakkan atau dialirkan ke speaker itu terlalu besar sehingga merusak spool yang dari speakernya. Bisa juga kita menggunakan subwoofer mobil seperti ini, nah 4 ohm kiri dan kanannya. Pastinya dengan menggunakan speaker 4 ohm, impedansi 4 ohm maksud saya, maka suaranya akan lebih besar. Bahkan bisa sember karena over arusnya. Cara mengatasinya adalah dengan mengatur level volumenya. Kita perkecil sedikit sampai suara maksimum yang akan kita putar menjadi ideal. Nah, biasanya ada potensio. Nah, potensio ini yang kita atur volumenya. Resistansi geser dari potensio ini menyebabkan level tegangan dan arus mengecil sehingga suaranya kecil. Nah, biasanya potensio ini kalau sudah lama dipakai akan haus, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang sudah setengah mati kita ngerjakannya cari ini itu, ternyata potensionya itu bermasalah sehingga suara tidak keluar. Nah, coba dibersihkan potensionya seperti ini. Nah, ini kasus dari subwoofer ini salah satunya adalah potensio geser tadi yang bermasalah. Ketika kita besar kadang-kadang mati sendiri, apalagi kena getaran. Nah, lalu kita semprotkan, kita bersihkan. Nah, mudah-mudahan bisa masih bagus. Dan ini bagian belakang potensionya. Kita lihat apakah ada solderan yang retak. Nah, ini kabel hitam itu sebagai saklar on off. Nah, dari sini tinggal kita hubungkan untuk mengujinya. Ini jalur PCB-nya, ada rangkaian penyiar. Dari sini kita bisa melihat cara kerja dan prinsip dari mengalirnya arus
lalu blok-blok diagramnya. Nah, ini ada IC operational amplifier, di mana di sini fungsinya adalah untuk membangkitkan low pass filter. Nah, ini kadang-kadang rusak, bisa dicek. Nah, komponen-komponen di samping-sampingnya itu juga hampir sama nilainya, oranye merah oranye. Lalu ada beberapa kapasitor. Kemudian untuk memudahkan analisanya dari kaki 1 sampai kaki 14, baca lagi datasheet. Di situ nanti jelas mana VCC-nya. Kalau nggak salah itu kaki 4 tadi, atau kaki 4 groundnya berapa diukur. Nah, jika tidak ada tegangan maka IC itu pasti tidak kerja dan tidak akan mengeluarkan suara. Nah, ini ada port untuk indikator LED hidup dan nyala, kemudian ada beberapa transistor untuk switch. Nah, jelasnya itu ada pada video saya sebelumnya. Kemudian mencari input sama prinsipnya seperti ampli biasa. Kita nyalakan, lalu kita coba jedut-jedut, kita sentuh dengan tangan. Nah, kalau ada suara berarti di situ inputnya. Tetapi di sini inputnya sudah jelas, nampak di situ tulisannya dari kabelnya. Input adalah dari panel high impedance amplifier. Kemudian tadi ada satu kapasitor yang bermasalah, kering saya lihat, sehingga kadang-kadang suaranya ada, lalu suaranya mati. Lalu kita coba sentuh-sentuh inputnya, nyala lagi. Nah, ini menandakan ada suatu komponen kapasitor yang sudah kering. Nah, saya ganti, langsung sudah oke, jalan normal. Nah, ini sudah kita mau coba tes apakah berhasil pekerjaan kita dari HP. Nah, ini kita dengarkan suaranya. Saya kira langsung mantap. Saya tidak bisa tampilkan musik di sini, takutnya kena klaim hak cipta. Anda lihat di PCB itu ada beberapa solderan yang saya solder ulang karena adanya longgar. Jadi begitulah kira-kira cara menganalisa subwoofer Polytron ini. Lalu jangan lupa tegangan IC itu sudah diturunkan dengan sebuah komponen dari 25 volt dipasang ke IC 324 tadi. Nah, jadi sudah berhasil. Semoga sedikit informasi dari bengkel logika ini ada manfaatnya dan bisa membantu mengatasi power amplifier baik model subwoofer ataupun model-model yang lain. Begitulah kira-kira cara analisanya. Assalamualaikum.